Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Pak. Perkenalkan, nama saya Irfan Fikri Setianto dengan NIM 2022-31012 dari kelas rangkaian listrik. Kali ini saya akan mempresentasikan, menjelaskan proyek UAS yang telah saya buat. Baik, yang pertama itu ada bab 1, yaitu berjudul konsep rangkaian listrik, di mana dalam konsep rangkaian listrik ini terdapat beberapa subbab, yaitu pertama definisi arus listrik, tegangan, energi, daya, analisis rangkaian, dan prefix dalam SI. Lanjut saja ke soal dan penjelasan bab 1. Di sini ada soal, yaitu arus sebesar 5 mikroampere melalui suatu kawat. Lalu pertanyaannya, berapa banyak muatan yang melalui kawat dalam 10 detik? Dan yang kedua adalah, berapa banyak muatan yang melalui kawat dalam 1 tahun? Lanjut saja, jadi yang pertama itu jawabannya diketahui terlebih dulu. Diketahui arusnya ini 5 mikroampere, yang artinya 5 kali 10 pangkat min 6 ampere. Lalu hubungan antara arus dan muatan itu menggunakan rumus I sama dengan Q per T, atau I sama dengan I kali T. Lanjut ke nomor yang A, ini berapa banyak muatan atau Q yang melalui kawat dalam 10 detik. Yang pertama, waktu, itu time-nya ini di sini adalah 10 detik kan. Jadi 10 detik dengan rumus Q sama dengan I kali T, jadi Q ini arus dikali time sama dengan 5 dikali 10 min 6 dikali 10 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5 C. Jadi hasilnya 5 kali 10 min 5 C. Selanjutnya yang B, berapa banyak muatan atau Q yang melalui kawat dalam 1 tahun? Rumusnya masih sama seperti tadi. Waktu itu T-nya itu 1 tahun, dalam detik itu 1 tahun sama dengan 365 hari. 365 365 hari ini per harinya 24 jam, dan 1 jamnya itu 3.600 detik. 1 tahun artinya 31.536.000 detik. Eh, Masih sama seperti yang tadi, Q sama dengan I dikali T, 5 dikali 10 min 6 pangkat min 6 dikali 31.536.000 sama dengan hasilnya 157.680 C. Lanjut, di soal, maksud saya di bab kedua, yaitu judulnya elemen rangkaian listrik, dan ada 2 subbab, yaitu elemen aktif dan elemen pasif. Nah, karena di sini tidak ada soal, jadi saya akan menjelaskan apa itu elemen aktif, contoh dan karakteristik, lalu ada elemen pasif, contoh dan karakteristiknya. Elemen aktif. Elemen aktif adalah elemen yang menghasilkan energi, contohnya sumber tegangan seperti baterai atau generator, atau sumber tegangan AC atau DC. Lalu ada sumber arus ideal atau transistor sebagai penguat. Karakteristik dari elemen aktif adalah dapat memberikan daya ke rangkaian, memiliki kemampuan memperkuat sinyal seperti pada transistor atau OP-AMP. Oke, selanjutnya ada elemen pasif. Elemen pasif adalah elemen yang tidak dapat menghasilkan energi, tapi hanya menyerap, menyimpan, atau mengalirkan energi yang diterima dari elemen aktif. Contoh dari elemen pasif yaitu ada resistor menyerap energi dalam bentuk panas, induktor menyimpan energi dalam bentuk medan magnet, dan kapasitor menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Lalu elemen pasif memiliki karakteristik, yaitu tidak memiliki sumber daya internal dan hanya mengubah atau menyimpan energi. Lanjut ke bab 3, yaitu hukum-hukum rangkaian, di mana subbabnya itu yang pertama ada hukum Ohm, hukum Kirchhoff 1, hukum Kirchhoff 2, hubungan seri dan paralel, resistor, kapasitor, dan induktor. Lanjut di soal penjelasan bab 3 itu ada
Satu soal di sini ada jika diberikan sumber tegangan sebanyak sebesar 10 volt dan nilai resistor masing-masing 5 ohm seri dengan 10 ohm, kemudian paralel dengan 15 ohm, lalu diserikan lagi dengan paralel antara 5 ohm dan 5 ohm, maka teruskan tentukan arus yang dihasilkan. Pertama yang kita buat itu kita ketahui itu tegangannya ini di sini ada 10 volt. Lalu resistornya di sini ada 5, 10, 15, 5 dan 5. Kemudian ada rumus hambatan paralel yaitu I per RP sama dengan IR1 I per R1 ditambah I per R2. Jadi I per RP sama dengan 1/5 ditambah 1/5 sama dengan 2/5. Nah, RP sama dengan 5/2. 5/2 artinya 2,5 ohm. Selanjutnya, hambatan total bagian tadi R seri pertama sama dengan 15 ditambah 2,5. Jadi hasilnya 17,5 ohm. Lalu ada hambatan total rangkaian. Hmm, Hambatan total rangkaian itu hasilnya jadi 5 ditambah 6,36. Hasilnya adalah 11/36. Maksudnya 11,36 ohm. Selanjutnya, untuk menghasilkan menentukan arus yang dihasilkan yaitu menggunakan hukum Ohm, yaitu I sama dengan V per R total sama dengan 10. V-nya tadi di depan itu 10 volt, dan R totalnya di sini adalah 11,36 ohm. Nah, lalu dibagi dan hasilnya 0,88 ampere. Lanjut ke bab yang keempat. Bab 4 ini berjudul metode analisis rangkaian, di mana subbabnya ada analisis node, analisis mesh, dan analisis arus cabang. Lanjut soal dan penjelasan bab 4. Tentukan nilai tegangan V dari gambar di bawah ini. Gambar di bawah sini adalah rangkaian. Ini ada 4A, 4 ampere, lalu di sini 1 ohm, 2 ohm, di sini juga sama 1 ohm, dan di sini 10 volt. Dan ini adalah sumbernya. Lanjut aja, arus sumber diketahui arus sumber itu 4 ampere, resistornya ada 2 ampere, 1 ampere dan 1 ampere, dan tegangan di baterai kanan sama dengan 10 volt. Jadi arus sumber 4A mengalir melalui R1 sama dengan 2 ohm, sehingga tegangan pada R1 adalah V tegangan R1 V R1 sama dengan IS dikali R1, artinya 4 ampere dikali 2 ohm sama dengan 8 volt. Lalu yang kedua ini menghitung tegangan pada R3 sama dengan 1 ohm adalah sama dengan tegangan baterai karena R3 berada paralel dengan baterai, yaitu VR3 sama dengan V baterai, jadi sama-sama 10 volt. Selanjutnya adalah arus yang melalui R2 adalah selisih arus sumber dan arus yang melalui R3. Arus pada R3 yaitu I R3 sama dengan V baterai per R3 sama dengan 10 V per 1 ohm sama dengan 10 ampere. Kemudian karena IS-nya itu 4 ampere, maka arus melalui R2 adalah IR2 sama dengan IS dikurang IR3 sama dengan 4A dikurang 10 ampere sama dengan min 6 ampere. Jadi tegangan V-nya itu menggunakan rumus ini. V sama dengan VR1 ditambah VR2 sama dengan 8V. Ditambah dari hasil IS tadi min 6V sama dengan 2 volt. Lanjut ke bab 5, yaitu teorema rangkaian. Di dalam bab 5 ini terdapat beberapa subbab, yaitu teorema superposisi, teorema substitusi, teorema Thevenin, teorema Norton, teorema Millman, dan yang terakhir adalah transfer daya maksimum. Lanjut saja ke soal. Nah, di sini ada soal tentukan nilai V dengan teorema Thevenin.
Nah, di sini ada sebuah gambar. Ini resistansinya ada 2 volt, 2 ohm, 2 ohm. Dan di sini ada sumber arusnya IS ini 2 ampere, dan di sini V1 sumber tegangan terkendali. Di sini juga ada, dan di sini ada eh, resistansi ketiga yaitu 4 ohm. Lanjut, ini diketahuinya itu R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 2 ohm, R3 sama dengan 4 ohm. Sumber arusnya itu yang ini, sumber arus sama dengan 2 ampere. Terus sumber tegangan terkendali arus V1 per 4 ampere, di mana V1 adalah tegangan pada R1. Penjelasannya itu yaitu VAB sama dengan VAC sama dengan 2 V1 per 4 ditambah V1 3 V1 per 2. Lalu ini dipindah ke bawah, soal V1 sama dengan 2 V1 per 2 sama dengan V1 per 4 ditambah 2 V1 4 V1 per 4 sama dengan 2, artinya V1 sama dengan 8, sehingga VAC sama dengan 3 V1 per 2 sama dengan 3 kali 8 per 2, dan hasilnya adalah 12 V atau 12 volt. Lanjut ke bab ke-6, yaitu dasar-dasar AC. Di dalam bab 6 ini terdapat beberapa subbab. Yang pertama ada bentuk gelombang, konsep fasor, bilangan kompleks, arus dan tegangan sinusoidal, impedansi kompleks, diagram fasor, rangkaian seri dan paralel, admitansi, bilangan kompleks, harga rata-rata, dan yang terakhir ada harga efektif. Lanjut saja langsung ke contoh soal. Soal dan penjelasannya ini, tentukan nilai rata-rata dan efektif fungsi berikut. Ini ada eh, sebuah gambar. Langsung aja kita jelaskan, rumus nilai rata-rata untuk fungsi periodik itu adalah 1/T. Fungsi ini T dan ini 0, Ft dt. Lalu fokus pada interval satu periode, T sama dengan 2pi. Dalam satu siklus, rata-rata fungsi hanya diambil untuk nilai positif dari gelombang segitiga. Dan ini adalah hasil dari rumusnya. Kemudian kita hitung integralnya. Ini 1/2pi dikali 2 dikali 0,5 Ym per pi. Fungsi ini pi dikurang T dt sama dengan Ym per 4. Kemudian rumus nilai efektifnya itu FRMS sama dengan akar dari 1/T terus kurung 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 siku Ft kuadrat dt. Fungsi kemudian menghitung fungsi segitiga F2RMS sama dengan 1/2 pi dikali 2 kali fungsi pi 0. Nah, hasilnya ini 0,5 Ym per pi dikali pi min T akar pangkat 2 dt. Hitung integral dan sederhanakan ini FRMS sama dengan akar Ym2/12 sama dengan Ym per akar 12 sama dengan Ym per 2 akar 3. Nah, untuk hasil nilai rata-rata dari fungsi itu dan adalah Ym per 4. Kemudian untuk hasil nilai efektifnya itu adalah di sini Ym per 2 akar 3. Lanjut ke bab ke-7 yang berjudul analisis rangkaian AC. Pada bab 7 ini ada beberapa subbab.
Yang pertama ada hukum Kirchhoff 2, analisis node, analisis mesh atau arus loop, analisis arus cabang, teorema teorema superposisi, teorema Thevenin, teorema Norton, teorema Millman, dan yang terakhir adalah transfer daya maksimum. Lanjut saja di soal penjelasan. Di sini ada tentukan nilai I satu, dan ada satu gambar di sini. Ada diketahui resistor itu 2 ohm, lalu induktornya adalah 0,5 H, dan kapasitornya adalah 0,5 F. Sumber tegangannya V T sama dengan 10 cos AT. Frekuensi sudut sama dengan 4 rad per S. Impedansi resistornya adalah 2 ohm, lalu impedansi induktornya adalah di sini udah dihitung jadi J2 ohm. Kemudian impedansi kapasitor di sini hasilnya min J ohm. Lanjut ini ke bab ke-8, di mana berjudul daya pada rangkaian RLC. Pada bab 8 ini ada beberapa subbab juga. Di sini ada daya pertama, ada daya sesaat, lalu ada daya rata-rata, ketiga ada daya kompleks, keempat ada faktor daya, kelima ada daya segitiga daya, dan yang terakhir adalah perbaikan faktor daya atau correction power factor. Lanjut ke soal dan penjelasan bab ke-8. Diberikan suatu rangkaian dengan tegangan terpasang V sama dengan 150 sin WT per 110 derajat V, dan arus yang dihasilkan I sin WT min 50 derajat ampere. Tentukan segitiga dayanya. Yang pertama adalah diketahui tegangannya itu adalah 150 sin, lalu arusnya itu 5 sin. Lalu di sini beda fase antara tegangan dan arus. Ini hitung dulu. 10 derajat kurang min 50 derajat sama dengan 10 derajat ditambah 50 sama dengan 60 derajat. Rumus daya nyatanya yaitu P sama dengan V RMS dikali I RMS kali cos. Nah, di sini langsung dihitung. V RMS-nya itu 150 per akar 2 dikali 5 per akar 2 kali cos. Di sini 60 derajat. Dan hasilnya di sini adalah 750 per 2 dikali 0,5. Dan hasilnya 187,5 watt. Rumus daya reaktif Q sama dengan VRMS dikali IRMS sin, lalu 150 per akar 2 dikali 5 akar 2 sin 60 derajat. Ya, sama seperti tadi, 150 akar 2 dikali akar 3 per 2 sama dengan hasilnya adalah 162,38 var. Kemudian rumus daya semuanya S sama dengan V RMS dikali I RMS. S sama dengan 150 per akar 2 dikali 5 per akar 2 yang akan mendapatkan hasil 750 per 2, itu hasilnya 375 VA. Jadi segitiga daya terdiri dari P-nya itu 187,5 W, Q-nya itu 162,38 var, dan S-nya itu 375 VA. Lanjut ke bab 9, yaitu berjudul frekuensi kompleks dan fungsi transfer. Pada bab ini ada beberapa subbab, yaitu yang pertama ada sinyal sinusoidal teredam, kemudian ada pasur frekuensi kompleks, kemudian ada impedansi dan admitansi frekuensi kompleks, lalu ada fungsi transfer frekuensi kompleks, lalu ada pole dan zero, dan yang terakhir ada diagram body plot. Lanjut ke soal penjelasan bab 9.
Nah, di sini ada soal tentukan fungsi transfer dari gambar berikut. Nah, ini ada gambarnya. Nah, jadi pada rangkaian ini kita memiliki rangkaian RC dengan input V in dan output V out di resistor R. Fungsi transfer H didefinisikan sebagai rasio tegangan output terhadap tegangan input dalam domain frekuensi. Dalam rangkaian seperti ini, total tegangan V in terbagi di antara R dan C. Tegangan di R adalah output kita, V out. Dengan pembagian tegangan, V out sama dengan V in dikali ZR per ZR ditambah ZC. Lanjut ke bab 10, yaitu judulnya respon, frekuensi, dan resonansi. Terdapat beberapa bab juga. Yang pertama ada rangkaian RL, kemudian ada rangkaian RC, kemudian ada rangkaian RLC, kemudian ada resonansi, kemudian ada faktor kualitas, kemudian ada bandwidth 3 desibel, kemudian ada konversi faktor kualitas rangkaian seri paralel. Langsung ke soal dan penjelasan bab 10. Nah, di sini ada soal A. Pada saat terjadi resonansi, tegangan terpasang pada rangkaian seri RLC adalah V sama dengan 70,7 sin 500T ditambah 30 derajat V, menghasilkan arus sebesar I sama dengan 2,83 sin 500T ditambah 30 derajat ampere. Jika L sama dengan 0,5 H, tentukan nilai R dan C. Nah, di sini ada rumusnya itu Z sama dengan V per I. Jadi 70,7 per 30 derajat per 2,83 30 derajat sama dengan 25. Dan ini R-nya. Jadi R-nya itu 25 ohm. Kemudian ada F untuk mencari C-nya. Jadi 1 per 2 pi akar LC sama dengan hasilnya adalah 1 per LC. Nah, kemudian untuk menghitung C-nya, 1 per W kuadrat L sama dengan 1 per 500 kuadrat dikali 0,5. Dan hasilnya adalah 8 mikro F. Lalu bab yang ke-11 yang berjudul rangkaian kopling magnetik. Di sini ada beberapa subbab. Yang pertama ada induktansi sendiri, lalu kemudian ada induktansi bersama, kemudian ada aturan tanda dot, kemudian ada tanda dot, kemudian ada koefisien kopling, kemudian ada analisis rangkaian kopling magnetik, dan yang terakhir ada transformator ideal. Nah, lanjut ke soal dan penjelasan bab 11, yaitu tentukan LEQ-nya dari gambar di bawah ini. Yang pertama kita ketahui dulu induktansi kumparan pertama L1-nya itu 0,3 H. Lalu yang kedua ada induktansi kumparan kedua L2-nya itu ada 0,8 H. Dan koefisien kopling sama dengan 0,8. Jadi rumus LEQ-nya sama dengan L1 L2 min M2 M kuadrat per L1 tambah L2 dengan M sama dengan K akar L1 L2. Nah, untuk menghitung M-nya, M itu dari 0,8, jadi M-nya itu K-nya ini 0,8 dikali 0,3 dikali 0,8 sama dengan 0,3919 H. Kemudian langsung ke substitusi nilai LEQ sama dengan 0,3 kali 0,8 min 0,3919 kuadrat per 0,3 ditambah 0,8. Kemudian hasilnya 0,24 min 0,1536 per 1,1 dan mendapatkan hasil akhir yaitu 0,0785 H. Ini adalah
hasil proyek UAS saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Pak. Terima kasih.